Siapakah yang menciptakan Anda? Siapakah yang memberi tubuh, warna mata, serta rambut Anda? Siapakah yang menentukan tinggi badan dan warna kulit Anda? Siapakah yang menciptakan Anda berikut orang lain, bumi dan langit, serta seluruh makhluk hidup di antara keduanya? Siapakah yang menetapkan keteraturan pada planet-planet, matahari, dan bintang di segenap penjuru ruang angkasa? Kebanyakan orang akan memberikan jawaban yang sama persis. Allah telah menciptakan kita. Dan tak ada keraguan bahwa kenyataannya memang demikian. Tapi, sejauh manakah Anda mengenal Allah yang telah menciptakan kita dan seluruh jagat raya hingga bagiannya yang terkecil? Film yang sedang Anda saksikan ini akan memperkenalkan Anda pada Tuhan kita yang lebih dekat daripada urat leher kita melalui nama-namanya yang paling baik sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Al-Awwal, Maha Awal. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah jagat raya memiliki permulaan? Pertanyaan ini telah mendorong manusia mencari jawabannya selama ratusan tahun. Mereka yang memahami fakta bahwa jagat raya memiliki pencipta juga percaya bahwa jagat raya memiliki permulaan. Tapi sebagian orang menolak keberadaan pencipta. Karenanya mereka menyatakan alam semesta tidak memiliki permulaan. Telah ada sejak dahulu kala dan akan terus ada selamanya. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan masa kini dengan jelas membuktikan bahwa mereka telah keliru. Sejumlah penjelasan tentang asal mula alam semesta telah dikemukakan. Namun saat ini, seluruh kalangan ilmiah telah menyepakati satu hal. Satu penemuan ilmiah terbaru telah berhasil menjelaskan permasalahan ini. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta terus-menerus mengembang. Bermula dari fakta tersebut, para ilmuwan merumuskan satu hipotesis penting. Jika perjalanan waktu pada alam semesta yang mengembang ini dimundurkan, maka seluruh alam semesta dapat dianggap sebagai sistem yang sedang mengkerut, seperti bintang raksasa yang semakin lama semakin mengecil. Kesimpulan yang tak terhindarkan adalah alam semesta yang semakin mengecil seiring perjalanan waktu, pada akhirnya pastilah berasal dari satu titik tunggal. Dengan kata lain, alam semesta terbentuk dengan mengembangnya titik tunggal tersebut melalui suatu ledakan. Singkatnya, jagat raya yang kita huni memiliki permulaan. Selanjutnya ini berarti bahwa jagat raya diciptakan oleh pencipta yang maha perkasa. Pencipta maha perkasa ini adalah Allah yang Maha Agung, dan Dialah satu-satunya yang ada sebelum diciptakannya makhluk hidup, planet, galaksi, seluruh alam semesta, dan bahkan waktu itu sendiri. Karena Dialah yang Maha Awal. Al-Adl, Maha Adil. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah adalah yang paling adil di antara yang adil. Neraca keadilannya melingkupi keseluruhan alam semesta. Dia akan menegakkan keadilan di antara para hambanya di dunia dan di akhirat. Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha melihat, mengatur seluruh alam semesta dengan kebijaksanaan dan keadilan mutlak. Seluruh amal manusia sepanjang hidupnya akan ditimbang dalam neraca kemahaadilan Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa pelaku kejahatan tak akan lolos tanpa hukuman atas dosa mereka. Sebaliknya, perkataan baik walau hanya sepatah akan diberi pahala. Kebaikan dan keburukan tidaklah sama di mata Allah, dan Dia berkuasa atas keduanya dengan keadilan mutlak. Tempat di mana keadilan mutlak Allah dapat disaksikan dengan jelas adalah akhirat. Allah pasti tidak pernah lupa tentang sesuatu pun. Dialah yang Maha menepati janji. Setiap manusia tanpa kecuali akan mendapatkan balasan di akhirat atas segala perbuatannya di dunia. Mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan mereka yang beriman kepada Allah dan beramal salih akan menerima pahala terbaik darinya. Al-Afu, Maha Pemaaf. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Sifat manusia adalah mudah tergelincir berbuat salah. Kapanpun mereka dapat berpikir salah tentang banyak hal, mengambil keputusan yang salah, dan berperilaku secara salah. Namun Allah yang menciptakan manusia dan mengetahui kekurangannya juga memaafkan kesalahan yang diperbuatnya. Jika Dia tidak memaafkan, maka tak seorang pun yang mampu masuk surga. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Allah memaafkan hambanya yang ikhlas. Yang penting adalah hendaknya seseorang ikhlas dan menyerahkan diri kepada Allah dengan menyadari penuh kelemahan dirinya sendiri. Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang kembali kepadanya dengan ikhlas. Dia menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Alim, Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Allah memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi, seluruh makhluk hidup di antara keduanya, seluruh hukum yang berlaku di alam semesta, dan seluruh peristiwa yang terjadi di seluruh waktu. Sebab Allah lah yang menciptakan mereka. Di samping itu, tak ada batas bagi pengetahuan Allah. Allah mengetahui jati diri setiap manusia yang lahir atau mati, dan jumlah dedaunan yang berjatuhan dari setiap pohon, dan semuanya ini diketahui pada saat bersamaan. Dia mengetahui secara rinci miliaran bintang dalam miliaran galaksi di jagat raya, dan banyak hal lain yang tak akan pernah mampu kita sebutkan di sini. Tuhan kita mengetahui segala sesuatu,
yang terjadi di bumi dan di ruang angkasa. Dia mengetahui kode-kode genetik seluruh miliaran manusia, hewan, dan tumbuhan di dunia. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Dia berfirman, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Satu hal sangat penting jangan sampai kita lupakan. Selain dari semua yang telah kita sebutkan, Allah juga mengetahui isi hati manusia, apa yang terlintas dalam benak mereka, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Manusia mengira hanya mereka sendirilah yang tahu seluruh perasaan, pikiran, dan kecemasan yang mereka rasakan. Ini adalah suatu kesalahan besar. Seperti pengetahuannya tentang segala sesuatu di alam semesta, Allah pun mengetahui luar dalam manusia. Al-Azim, Maha Besar. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kebesaran dan keagungan Allah sungguh di luar batas pemahaman manusia. Namun demikian, kita masih dapat menyaksikan dan memahami dengan keterbatasan pikiran kita betapa maha kuasa dan maha perkasanya Allah. Sebab seluruh alam semesta ini dipenuhi contoh tak terhitung yang mengungkap kebesarannya. Bahkan pengamatan sekilas terhadap bumi yang kita huni sudah cukup membuat kita merasakan kebesaran Allah, pencipta segalanya. Langit yang dipenuhi bertonton awan, gunung berketinggian ribuan meter, dan lautan serta hutan dengan seluruh miliaran bentuk kehidupan di dalamnya. Semua ini beserta seluruh seluk-beluknya yang tak terhitung adalah bukti nyata kebesaran Allah. Merenung 1 atau 2 menit saja sudah cukup bagi seseorang untuk menyadari perlunya mengabdi kepada Sang Pencipta, yakni Allah yang Maha Kuasa, pencipta seluruh sekalian alam, yang berkuasa atas miliaran galaksi beserta miliaran bintang di dalamnya. Al-Bari, Maha Mengadakan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terdapat keseimbangan dan keselarasan pada segala sesuatu di alam semesta yang kita tempati. Dengan kemajuan yang dicapai, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, serta munculnya beragam fakta yang hingga kini belum diketahui, keseimbangan dan keselarasan tersebut tampak semakin jelas. Seluruh sistem di jagat raya adalah hasil rancangan Sang Maha Cerdas. Pemilik kecerdasan ini menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan yang mengagumkan. Setiap benda di jagat raya dan seluruh miliaran makhluk hidup di bumi akan terus ada dengan tatanan yang luar biasa menakjubkan. Keteraturan kehidupan di alam tak pernah sirna sejak jutaan tahun yang lalu.
Keselarasan menakjubkan antara alam dan kehidupan di bumi adalah bukti nyata kesempurnaan penciptaan oleh Allah. Al-Jabbar, Maha Kuasa. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kesalahan terbesar manusia adalah merasa besar di hadapan Allah dan terperangkap dalam keangkuhan. Penyebabnya adalah manusia menganggap dirinya wujud yang tidak tergantung kepada Allah, yakin bahwa sejumlah kelebihannya berasal dari dirinya sendiri, dan karenanya merasa dirinya sebagai sosok yang mampu berdiri sendiri. Ini tentu saja sama sekali tidak masuk akal. Jika merenung sejenak, akan kita pahami dengan jelas bahwa kita hadir ke dunia bukan atas kehendak sendiri. Kita tak akan pernah tahu kapan hidup kita berakhir, dan kita tak pernah menentukan sendiri sifat yang ada pada diri kita. Berdasarkan semua fakta ini, sangatlah jelas betapa tidak tepat dan tidak beralasan bila manusia menyombongkan diri di hadapan penciptanya sendiri. Manusia hendaknya memahami kebesaran Allah dan menyadari bahwa Dialah yang telah menciptakannya dari ketiadaan dan yang telah memberinya segala sifat dan kemampuan. Ia juga tidak boleh lupa bahwa Allah dapat mengambil kembali seluruh nikmat-Nya kapanpun Dia menghendaki, dan bahwa semua yang hidup suatu saat pasti mati. Manusia harus menerima bahwa Allah lah satu-satunya yang kekal, dan hanya kepadanya ia harus berserah diri. Sebab Allah berkuasa menjadikan semua mereka yang menyombongkan diri tanpa alasan yang benar, yang lalai akan kelemahan mereka, dan yang berpaling darinya untuk tunduk kepadanya kapanpun Dia menghendaki. Al-Haq, Maha Benar. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Ruang dan waktu, hidup dan mati, adalah sesuatu yang diciptakan persis sebagaimana yang lainnya. Dunia materi diciptakan di saat tidak ada ruang dan waktu, dan gagasan tentang ruang dan waktu muncul dalam dunia materi tersebut. Jika kita pergi mundur ke masa lalu, maka kita akan sampai pada garis batas ini yang tak mungkin dilampaui. Peristiwa paling awal yang dapat dibicarakan adalah penciptaan alam semesta. Nyatanya, batas yang mampu diketahui kalangan ilmuwan saat ini adalah sekitar 10⁻�43 detik setelah penciptaan jagat raya. Tak ada yang dapat disebut ruang dan waktu sebelum rentang waktu ini. Di sini, kita mendapati diri kita berhadapan dengan sebuah dimensi tanpa ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu yang membatasi manusia ini diciptakan pada saat tertentu, maka sebelum penciptaan keduanya, pastilah terdapat ketiadaan ruang dan ketiadaan waktu. Dialah Allah yang menciptakan ruang dan waktu, yang darinya kita takkan pernah melepaskan diri, dan Allah tak terikat keduanya. Allah terbebas dari ruang dan waktu, dan karenanya Dia ada selamanya. Dialah satu-satunya keberadaan yang mutlak. Segala sesuatu selainnya ada karena kehendaknya. Al-Qahhar, Maha Perkasa. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.
Sebagaimana Allah berkuasa menghilangkan kesulitan manusia dan melapangkan hati mereka, Dia pun berkuasa menimpakan penderitaan atas mereka. Al-Quran mengisahkan bangsa-bangsa yang hancur karena diazab Allah. Karena berpaling dari agama yang benar dan mendurhakai Allah, kaum-kaum ini dihancurkan oleh bencana besar di saat mereka tidak menduganya. Inilah balasan Allah di dunia bagi mereka yang tidak beriman. Tapi balasan sesungguhnya bagi mereka yang berbuat jahat adalah siksa abadi di akhirat, karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya dan tidak bersyukur kepadanya atas karunia-Nya yang tak terbatas. Al-Quddus, Maha Suci. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allah lah satu-satunya pencipta segala yang ada di bumi, di langit, di segenap penjuru ruang angkasa dan di dalam tanah. Keteraturan, hukum, dan keselarasan yang dapat kita saksikan hanya dengan melihat sekeliling kita, semuanya adalah kepunyaannya. Dunia yang tidak mampu kita lihat atau rasakan juga ada dalam genggamannya, sebagaimana dinyatakan Al-Quran. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dialah Tuhan kita yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Manusia sebagai hamba Allah sungguh lemah. Ia berbuat kesalahan, lupa, terpedaya, dan terlena. Secara jiwa dan raga, manusia adalah makhluk lemah. Sepanjang hidup, ia harus merawat tubuh dan terus-menerus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Bila ia mempekerjakan tubuhnya sedikit terlalu berat, beberapa hari tanpa tidur, atau tidak minum seharian, tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Semua ini diciptakan agar manusia berpikir dan mengambil pelajaran darinya. Allah, pencipta segala sesuatu dan pemilik nama-nama yang paling indah, terjaga dari semua ketidaksempurnaan ini. Malikul Mulk, Maha memiliki kerajaan. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika menyaksikan sekeliling Anda dimanapun Anda kini berada, segala yang Anda saksikan pasti ada pemiliknya. Kursi yang Anda duduki tersusun atas atom yang diciptakan oleh pemiliknya. Bunga dalam pot tumbuh karena sinar matahari dan air yang disediakan oleh pemiliknya. Lautan yang Anda pandang dari jendela beserta segala kehidupan di dalamnya ada atas kehendak pemiliknya. Pemilik semua ini dan seluruh jagat raya adalah Allah yang Maha Perkasa, penguasa seluruh alam. Bahkan tubuh Anda berada dalam genggaman Allah yang menciptakan Anda, dan Dia tidak bergantung pada Anda. Tangan, kaki, pembuluh darah, sistem syaraf, dan sel-sel Anda adalah hasil pengetahuan tak tertandingi dan kesempurnaan penciptaan oleh pemilik Anda. Tak satu pun dari semua ini ada karena Anda memutuskan untuk merancang dan menciptakannya.
Ketika pertama kali membuka mata pada dunia, Anda temukan sistem tanpa cacat dalam tubuh Anda sendiri dan di bumi yang Anda tempati, bahkan di seluruh jagat raya. Namun Anda tak memiliki itu semua sebelumnya, dan takkan mungkin pula di masa mendatang dengan kehendak Anda sendiri. Kenyataan ini tentu saja berlaku bagi semua orang. Jika demikian halnya, maka kekuasaan atas segala sesuatu adalah milik pencipta kita, Allah, penguasa seluruh alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kasih sayang tak terbatas dari Allah yang Maha Pengasih terdapat pada segala sesuatu yang tampak maupun tidak. Nikmat yang terlihat maupun yang tidak inilah yang memungkinkan manusia tetap hidup. Kasih dan kemurahan Allah ada di mana-mana. Misalnya, Allah lah yang setiap hari menumbuhkan miliaran benih dari dalam tanah yang melingkupi keseluruhan bumi yang bersuhu inti sekitar 4.500 derajat Celcius dengan lapisan tanah subur yang menurunkan bertonton air sumber kehidupan dari langit, yang sekaligus menyediakan makanan bagi miliaran kehidupan di bumi, yang menciptakan oksigen untuk mengisi paru-paru kita setiap menit, dan melingkupi seluruh ciptaannya yang tak terhitung dengan beragam nikmat penunjang kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan setiap sel yang berjumlah 100 triliun dalam tubuh manusia, yang mengajari setiap sel tugasnya masing-masing. Yang menempatkan DNA berisi 1 juta halaman informasi dalam setiap sel, yang seluruh sistemnya dibangun menggunakan molekul protein, lemak dan air yang ditempatkannya dalam ruang berdiameter kurang dari 1 mm, dan menggunakan semua ini untuk menghidupkan manusia dan memungkinkan mereka untuk tetap hidup. Sejak saat dilahirkan hingga kembali ke liang kubur, manusia hanya mengetahui dan mengenal nikmat Allah pada mereka dan hidup berkat segala nikmat ini. Sebagian orang menyadari semua nikmat ini, memahami tujuan penciptaan mereka, dan menghambakan diri padanya, namun ada pula yang tidak bersyukur dan berpaling darinya. Meskipun demikian, Allah tetap menunjukkan sifat Maha Pemurah atau pengasihnya secara sempurna. Mereka yang tidak beriman masih dapat menikmati udara yang mereka hirup, air yang mereka minum, dan semua nikmat yang nampak maupun tidak dalam kehidupan dunia ini. Allah memberi mereka kekayaan, rumah indah untuk dihuni, dan anak-anak untuk melanjutkan garis keturunan mereka, sama seperti yang Dia berikan pada orang-orang yang beriman. Dia memberi mereka dengan nikmat yang baik pula. Dia memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan keindahan. Itulah perwujudan namanya yang Maha Pengasih. Allah membiarkan orang-orang tak beriman menikmati semua itu dengan maksud agar mereka kembali ke agama yang benar, menyadari tujuan penciptaan mereka dan bersyukur padanya. Namun perlu diingat bahwa mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah hanya akan menikmati pemberiannya di dunia ini saja. Di akhirat, segala kenikmatan hanyalah bagi mereka yang beriman, yang menggunakan segala pemberian Allah untuk mendekatkan diri padanya, mencari keridhaan dan bersyukur kepadanya. Inilah perwujudan nama Allah yang Maha Penyayang. Ar-Razzaq,
Maha Pemberi Rizki. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah sangat lembut dan kasih sayang pada hambanya dan memberikan mereka kehidupan di bumi yang penuh kenikmatan. Sedemikian hingga tanah pun menumbuhkan tunas dan hijauan meski manusia tidak menggarapnya. Dari tanah itu dihasilkanlah buah-buahan serta sayur-mayur berwarna kuning, hijau, dan oranye. Lautan biru yang cerah juga dipenuhi ribuan ikan yang lezat dengan cita rasa yang beragam. Adalah Allah yang Maha Pemberi Rizki yang memberikan semua ini kepada kita. Allah melimpahkan semua rahmat ini pada manusia dalam kehidupan dunia. Di syurga, nikmat yang jauh lebih banyak lagi menanti orang-orang yang beriman. Allah menggambarkan kelebihan nikmat di syurga ini dalam ayat ke-17 surat ke-32. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asy-Syafi', Maha Menyembuhkan. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Salah satu ketidakberdayaan manusia tampak paling jelas di saat ia sakit. Agar manusia merasakan hal ini, Allah telah menciptakan ratusan jenis penyakit yang beragam. Setiap penyakit menimpakan penderitaan yang berbeda pada tubuh dan pikiran seseorang. Namun semuanya itu dirancang untuk suatu tujuan. Kecilnya ukuran virus yang tak terlihat mata telanjang menjadikan seseorang tidak menyadari keberadaannya. Dan saat berada dalam tubuh manusia, virus tidak selalu dapat dikenali. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Adanya percobaan dan penelitian oleh para ilmuwan untuk membasmi satu virus saja membuktikan kehebatan ciptaan Allah yang tiada tara. Karena Allah lah yang menimpakan penyakit ini, maka seseorang dapat sembuh hanya dengan kehendaknya. Bila Allah menghendaki, Dia mampu menghilangkan penyakit karena Dialah yang Maha Menyembuhkan. Sebaliknya, bila tidak, tak satu dokter pun di dunia ini dengan perangkat teknologi tercanggih dan obat terbaru yang mampu menyembuhkan penyakit seseorang. Semua obat hanyalah sarana untuk membantu kesembuhan seseorang. Jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan pengobatan tersebut sebagai jalan tercapainya kesembuhan. Sebaliknya, penyakit yang tampaknya tak berbahaya dapat saja menyebabkan kematian kecuali Allah berkehendak lain. Oleh sebab itu, manusia hendaknya membandingkan kelemahannya ini dengan keperkasaan Allah dan meminta pertolongannya di saat mengalami kesulitan. Jangan lupa bahwa kita tidak memiliki penolong dan pelindung selain Allah. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya, dan Akulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jiwa manusia senantiasa rentan berbuat salah, melakukan dosa, dan terjatuh dalam godaan. Ia juga mempunyai musuh, yaitu setan yang selalu mendorongnya agar mendurhakai Allah dan membisikkan kecemasan dalam hatinya. Namun,
Allah telah menunjukkan jalan bagi manusia untuk memperbaiki kesalahannya, yakni taubat. Seperti yang telah kita saksikan, siapapun dapat berbuat salah kapanpun, melakukan dosa, atau terjerumus oleh bisikan setan. Tapi seberat apapun kesalahan seseorang, selalu ada jalan untuk kembali. Allah menerima taubat yang tulus dari para hambanya dan mengampuni mereka. Karenanya, merasa putus asa tidaklah dibenarkan apapun kesalahan seseorang di masa lalu. Al-Wali, Maha Melindungi. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman memiliki satu sahabat sejati di dunia dan di akhirat. Sahabat yang tak akan pernah meninggalkannya, yang mendampinginya di masa sulit dan menjadi penolongnya. Sahabat yang selalu bersamanya sejak lahir hingga kematiannya, yang melindungi dari para musuhnya, yang paling dapat dipercaya melebihi siapapun, dan yang memberi tanpa meminta balasan apapun. Sahabat yang tak ada bandingnya itu adalah Allah. Allah lah sahabat terpercaya dan terdekat bagi orang yang beriman. Dia melindungi kelemahan, memaafkan kekeliruan, dan memberi kehidupan lebih baik serta kebahagiaan abadi di akhirat bagi mereka yang beriman kepadanya. Mereka yang tidak memahami ini menghabiskan hidup dengan mencari orang kaya dan mampu atau kekuatan yang dapat mereka andalkan. Singkatnya, seseorang yang cukup handal untuk mengatasi permasalahan mereka dalam berbagai keadaan. Sayangnya, ketika melakukan ini, mereka melupakan Allah, pencipta mereka, yang memampukan mereka menjalani kehidupan, yang maha tahu lagi maha kuasa untuk melakukan apapun. Mereka berpaling kepada setan yang tak bermanfaat apapun bagi hidup mereka selain keburukan, dan mencegah mereka dari kenikmatan surgawi di akhirat nanti. Inilah gerbang menuju dunia yang kelam, awal kehidupan orang-orang yang merugi di akhirnya. Sebaliknya, mereka yang meyakini Allah dan beriman dengan tulus, hidup mulia dan penuh keberuntungan, bebas dari segala penderitaan dan kerugian. Karena Allah telah berjanji bahwa mereka yang beriman kepadanya, yang tetap berpegang pada agama dan ajarannya, akan diselamatkan. Dia akan memberi mereka pahala yang besar di akhirat. Allah lah satu-satunya teman sejati orang beriman di dunia dan di akhirat. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.